Materi kita pada minggu ini di catatan kedua masih sama seperti minggu kemarin, bagian 2 ya, manusia baru bagian 2. Mari kita belajar bersama-sama dari tokoh-tokoh Alkitab yang akan kita bahas, yaitu kita baca dulu dalam kitab Filemon pasal 1 ayat 8 sampai 16. Judulnya itu permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Ya anak-anak, itu tadi kita baca dalam kitab Filemon ya. Nah, tokoh yang akan kita pelajari yaitu Onesimus ya anak-anak. Onesimus, budak yang bertobat. Onesimus adalah budak yang ada di rumah Filemon anak-anak. Arti dari nama Onesimus itu adalah berguna. Onesimus anak-anak kabur dari rumah Filemon dan bertobat setelah bertemu dengan Paulus di dalam penjara. Dengan membawa surat pengantar dari Paulus, Onesimus kembali kepada Filemon. Paulus berharap Filemon mau menerima Onesimus bukan sebagai budak, melainkan sebagai apa anak-anak? Saudara yang kekasih. Onesimus adalah budak yang bertobat. Kedudukannya sama dengan Filemon dan Paulus. Selanjutnya tokoh yang berikut kita pelajari yaitu Matius. Matius pemungut cukai anak-anak. Matius bekerja sebagai pemungut cukai atau penagih pajak kepada para pedagang pada pemerintahan siapa? Romawi. Matius anak-anak dikucilkan oleh orang Yahudi karena apa? Pekerjaannya itu. Matius sudah mendengar cerita tentang Tuhan Yesus dan ingin bertemu, tetapi ia tidak berani karena merasa tidak layak. Ya, karena pekerjaannya adalah sebagai pemungut cukai tadi. Jadi dia merasa tidak layak untuk bertemu dengan Yesus. Ketika Yesus melewati tempat bertugas Matius anak-anak, Yesus memanggil Matius, katanya, "Ikutlah aku." Matius langsung mengikut Yesus dan meninggalkan pekerjaannya. Seperti kisah Matius yang meninggalkan kehidupan lamanya anak-anak sebagai apa? Ya, sebagai pemungut cukai dan memilih kehidupan barunya sebagai pengikut Yesus.